kesempatan yang luar biasa. Kita melihat bahwa UNAS itu melihat kondisi geopolitik ini dengan diskusi. Nah, ini poin yang luar biasa karena kita lihat ada huru-hara di UGM, ada di kampus lain, tetapi UNAS dalam hal ini mungkin sudah juaranya demo ya, jadi dia mempunyai inovasi yang beda ya, yang sangat menurut saya sangat inovatif dan menghadirkan pembicara yang luar biasa. Ini kita sempat bisa menahan Pak Slamet Ginting ini. Pak Slamet Ginting tadi saya terkesan dengan pendapatan Bapak mengenai Prabowonomics ya. Kemudian Bapak mengatakan bahwa ini sebenarnya demo ini kan lebih kepada implementasi dari program rakyatnya Prabowo, dan memang dalam hal ini Pak Prabowo itu ada paham mungkin dia akan meningkatkan sosialisme, dan memang dari awal beliau itu ingin meningkatkan gerakan ekonomi rakyat. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak strongnya itu di mana menurut Bapak? Iya, sebenarnya geopolitik global itu harus kita tarik untuk kepentingan nasional ya. Artinya apa? Tidak ada persoalan di dalam negeri yang tidak ada kaitannya dengan hubungan internasional. Maka serangan-serangan geopolitik itu juga sudah masuk ke semua negara ya. Di antara perang hibrid warfare itu yang saya kemukakan, tanpa sadar kita bahwa negara itu sudah diserang lewat kekuatan IT, lewat apalagi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah itu coba diturunkan karena ada kepentingan negara lain. Jadi itu satu langkah tanpa harus melakukan serangan dengan mengirim satu prajurit. Jadi itu betul-betul simbol bahwa kita sedang digerogoti. Tapi kalau melihat sekarang geopolitik dan kepentingan nasional kita, faktor domestik itu justru sebenarnya lebih besar ketimbang faktor eksternal geopolitik untuk meruntuhkan pemerintah Indonesia. Kenapa? Tingkat persepsi publik, tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo dari 80% ketika dilantik, sekarang tinggal 60%. Artinya setiap tahun itu berkurang 10%. Nah, ini kalau 5 tahun berkurang sampai 50%, bayangin dari 80 kurang 50 tinggal berapa gitu loh. Ini menyisakan nanti 30%. Karena itu kita memberikan peringatan kepada Presiden Prabowo, hai Presiden Prabowo, dengarkan kami kaum akademisi gitu. Karena publik juga sudah tidak bisa berharap dari parlemen. Koalisi yang begitu gemuk menguasai di parlemen tidak bisa mengharapkan dari parlemen untuk mengkritik. Karena itu kalangan kampus itu kepentingannya jelas, bukan hanya sekedar teori, lewat riset ya kan, dengan data. Itu mestinya dijadikan acuan konsensus bagi pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan itu dari pikiran pemerintah dan hasil riset dari kaum akademis, termasuk dari pers. Kita tidak bisa berharap lagi dari parlemen yang sangat dikuasai oleh pemerintahan sekarang. Jadi dampaknya itu adalah ya, mahasiswa muncul antara juga seperti itu yang harus disuarakan oleh kaum-kaum di parlemen tidak terjadi. Nah, seperti itu kira-kira. Pak, kalau demikian ya, jadi masukan dari akademisi itu kan hal-hal yang disukai oleh Pak Prabowo sebenarnya. Iya. Nah, apakah mungkin di dalam 2029 ini di dalam MPR itu ada utusan golongan yang memang dari akademisi, Pak? Kalau menurut saya memang kita harus mengembalikan, kalau seperti di Undang-Undang Dasar 45, orang-orang kampus gini kan nggak akan bisa masuk di DPR MPR. Kita uang dari mana gitu. Harusnya betul-betul ada utusan golongan, utusan daerah, sehingga tidak semua anggota DPR itu melalui proses pemilihan. Tapi harus juga ada yang ditetapkan. Demokrasi kita demokrasi Pancasila. Jangan menarik ukuran demokrasi seperti demokrasi Barat. Saya kira seperti itu. Nah, yang ketiga Pak, tadi
akan kita menitipkan diskusi akademisi ini kepada Pak Profesor Fuad Bawarasid agar beliau menyampaikan kepada Pak Prabowo. Nah, tadi kita mohon Bapak menegaskan lagi soal kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Iya. Nah, ini kita lihat Freeport nih, Pak. Iya. Freeport nih katanya kita memiliki 51%, ternyata kan tidak begitu. Iya. Kalau Freeport itu memperpanjang kontrak karya sampai 2061 kan mereka punya hitungan-hitungan. Betul. Nah, bagaimana Pak dalam hal ini? Nah, kita harus melihat dari perspektif yang lebih luas. Tentu saja ada kepentingan-kepentingan asing di situ. Iya. Amerika sebagai negara besar tentu tidak mau juga kehilangan konsesinya ya, konsesi mineral di Indonesia terutama di Papua. Dan ini memang sudah diperhitungkan ketika kita masuk menjadi negara yang menguasai Irian Barat. Tentu tidak ada konsesi yang gratis. Makanya ketika Soekarno menolak Amerika, maka dia akan berhadapan dengan negara sebesar itu. Maka harus ada cara cantik bagaimana cara menolak, cara memenangkan diplomasi itu. Ya, diplomasi tentu saja harus kita imbangi dengan penguatan dari negara-negara yang juga bisa mengimbangi Amerika, sehingga kalau kemudian kita melibatkan negara-negara besar itu, Amerika juga akan berpikir nih siapa di belakang Indonesia. Dan kekuatan militer kita juga harus kuat, terutama di Papua. Tadi saya ungkapkan bahwa jumlah tentara kita itu hanya 0,175% dibanding jumlah penduduk. Ini nggak masuk akal di sebuah negara besar. Lemah sekali. Karena itu kita mesti dukung juga percepatan pembangunan satuan-satuan militer untuk kepentingan itu tadi, kepentingan bangsa dan negara, termasuk jangan kita alergi ketika mereka turut membangun ketahanan pangan, karena dengan sistem komando mereka nggak ada cerita untuk menolak. Tapi kalau kemudian pegawai negeri sipil atau ormas dia bisa menolak. Nah, ini plus minusnya harus kita buka, jangan kemudian alergi terhadap kepentingan bangsa yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo. Menhan kan menyiapkan untuk pembentukan pasukan tiap kabupaten satu batalion. Iya. Nah, itu kalau terjadi kan ada sekitar 514 kabupaten kota, berarti menambah 514.000. Teorinya begitu kan, Pak? Ini 514 itu baru di kabupaten, belum di kota. Jadi dengan di kota hampir sekitar 600. Maka kita akan menambah sekitar 600.000. Ya. Jadi 500 ditambah 600.000 baru 1,1. Idealnya menurut saya 1% sajalah dari jumlah penduduk kita yang 2,8. Maka 2.800.000 personil militer harusnya untuk menghadapi situasi seperti ini. Menurut saya juga salah satu idealnya polisi dalam hal ini BRIMOB harus dimasukkan ke dalam Kementerian Pertahanan Keamanan sebagai tambahan. Nah, ini kita tidak bicara polisi seperti di negara-negara barat, tapi polisi kita lahir dari kancah perjuangan nasional. Dia ikut dengan TNI mengatasi pergolakan pemberontakan bersenjata. Pak, kembali lagi tadi masalah pasal 33. Ini kan banyak asing investasi pada sumber daya alam. Nah, bagaimana kalau mereka itu ditarik untuk go public, Pak? Kan go public sekarang tidak perlu untung, Pak. Tapi dengan mereka go public, kita kan bisa mengetahui kegiatan manajemen. Kalau Freeport nih yang tahu ya pemegang saham Freeport. Ini tidak mudah karena sudah puluhan tahun mereka berada di zona nyaman ya. Untuk itu memang salah satu cara mengatasi betul mengambil konsesi-konsesi yang dulu diserahkan kepada oligarki. Kita harus ambil kembali untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, terutama di kepulauan-kepulauan besar seperti Papua, Kalimantan. Itu konsesi yang diberikan gratis kepada oligarki udah harus kita tagih. Mana keuntunganmu buat negara? Ini dipinjamkan, waktunya habis.
kira-kira seperti itu. Dan juga laporannya, dana masuk ke siapa? Oh Pak, masuk ke Menteri Kehutanan misalnya, siapa saja Menteri Kehutanan itu. Kemarin dalam kasus Raja Juli itu kan upaya seperti itu dari oligarki melalui birokrasi, saya bilang. Maka harus ditertibkan birokrasi sipil, birokrasi kepolisian maupun birokrasi militer, karena itu digunakan juga oleh oligarki untuk kepentingan begitu ya. Ya, terima kasih Pak. Selamat.